Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JSWDK. Baiklah, seperti biasanya kita akan membahas mengenai episode terupdate untuk Seiya Otome-Nika. Yang kali ini kita akan membahas mengenai episode ke-8 yang berjudul Cahaya dan Kegelapan Lagi. Baiklah, untuk episode ini masih berlanjut dari episode sebelumnya, yang dimana mereka baru saja menghadapi Spear Megalozoa. Ya, ternyata di dalam monster tersebut masih ada Camilla yang masih hidup sampai saat itu. Beralih ke skena lainnya, di sini kita lihat sempat terjadi perdebatan antara Kanata dan Kengo. Ya, kalau Kanata sih pasti mengira ya kalau raksasa kegelapan yang dihadapi si Kengo dulu itu adalah musuh yang mereka hadapi. Namun Kengo ini berbeda pendapat mengenai situasi yang Kengo rasakan saat itu. Yang kita flashback di episode terakhirnya Otome 3 terlebih dahulu, ya dimana si Camilla ini seperti sudah mulai menerima sisi cahaya pada dirinya, meskipun membuat Camilla itu meninggal karena kecelakaan tersebut, atau bisa dikatakan setelah dihabisi oleh Otome 3 ya, meskipun nggak tega sih. Namun dengan cahaya yang diterima oleh Camilla pun itu sudah menjadi sisi baik untuk si Camilla itu sendiri, yang membuat Kengo itu begitu senang. Ya, meskipun Kengo menganggap dia gagal membuat Camilla tersenyum gitu, karena masa lalu gitulah. Aduh, ini matanya satu ini seperti tidak bisa move on dari masa lalu yang pahit bagi dirinya itu. Dan Kengo pun menyampaikan kembali kepada si Kanata mengenai percakapan sebelumnya, mengenai alasannya untuk bertarung dengan kekuatan yang dimiliki adalah membuat sebumi atau sealam semesta itu tersenyum agar tidak merasakan penderitaan lagi. Dan itulah yang diimpikan oleh Kengo. Dan mendengar apa yang diucapkan si Kengo pun membuat Kanata mengerti apa yang dirasakan si Kengo mengenai situasi yang baru saja terjadi. Dan kita juga tahu ya mengenai si Camilla itu ternyata masih hidup. Dan gak sangka pula kalau si Camilla ini tidak mengendalikan Megalozoa yang merupakan wujudnya sendiri, tetapi Spear yang memasuki Megalozoa yang tersisa. Ya, kita tahu ya kalau Megalozoa itu hancur lebur karena serangan Otome 3, tetapi mungkin karena kekuatan Spear itu juga menyatukan bagian Megalozoa yang sudah dihancurkan, lalu menyatukan kembali dan membentuk menjadi bentuk barunya yang disebut Spear Megalozoa. Jadi sebenarnya yang mengendalikan Megalozoa itu bukan si Camilla, tetapi Spear yang memasuki monster tersebut. Lalu balik ke skena lain, di sini kita melihat bahwa ada tanaman yang menyerupai Lilith. Dan langsung diselidiki, ternyata benar bahwa tanaman itu benar-benar Lilith yang persis banget dengan tanaman Manaka Kengo. Namun pas penyelidikan itu membuat Kanata jadi kehirup serbuk dari tanaman tersebut yang membawa dia ke dunia mimpi. Dan di sini kita lihat ya mengenai di mimpinya Kanata itu seperti gimana. Ya, kita juga tahu ya bahwa sebelumnya si Kanata itu menjadi pegawai biasa yang menjual kerupuk nasi. Gak tahu sih sebutannya apa, coba kalian komen di bawah ini. Tapi yang pasti ini merupakan kehidupan sehari-hari si Kanata lah, yang begitu ceria banget. Bahkan ada setim gak seles membeli semua kerupuk tersebut yang menganggap kerupuk itu sangat enak untuk dimakan. Makanya jadi begitu banyak sekali yang dibeli oleh Pak Taiji, Kak Sawa,
Soma dan juga si siapa ya, si Kirino kalau tidak salah. Intinya pas dalam mimpi tersebut dia tidak tahu bahwa dia berada di dunia mimpi, namun di tengah percakapan tersebut membuat dia mengingat mengenai alasan bertarung layaknya mencari jati dirinya dalam kekuatan yang dimiliki oleh si Kanata. Atau lebih jelasnya, dengan mendengar pengucapannya si Kengo pun, si Kanata pun segera keluar dari mimpi tersebut, karena efek sebesar itu yang membuat dia segera bangun dari mimpinya. Dan itu pun juga dinantikan oleh si Kirino dan juga si Ryoma kalau tidak salah. Lalu balik ke scan yang lainnya, di sini mereka menganalisa mengenai tanaman yang tumbuh menjadi lebih besar dari yang sebelumnya. Si Kengo pun menjelaskan bahwa tanaman tersebut yang membuat dirinya itu tidak menyangka kalau tanaman tersebut itu membuat orang-orang tersenyum yang merupakan realita palsu yang dibuat oleh tanaman tersebut atau Zilliet. Dengan sebut sarinya itu membuat mereka ke dalam mimpi yang merupakan realita palsu. Namun di saat menganalisa tanaman tersebut, di situ Yuna pun datang dengan membawa tanaman miliknya yang merupakan tanaman aslinya, yaitu Zilliet. Karena yang mereka analisa itu ternyata gijeran yang merupakan makhluk tumbuhan yang merupakan sisi monster gitulah. Karena yang seperti yang ku bahas di video sebelumnya, bahwa Gijera itu merupakan makhluk kuno yang terjadi pada masa lampau. Itu pun juga sempat dibahas oleh Pak Mitsukuni yang menganalisa tentang 5 monster kuno yang penghancur bumi. Setauku yaitu Goza, Yomba, Gara, Gijera dan juga Zoiger. Dan Gijera ini merupakan monster makhluk mitologi yang menghancur makhluk bumi. Lalu di sini pun ternyata antara Ginjeran dan juga Zilliet itu ternyata bentuknya sama, hanya saja dalam membuat senyuman itu begitu berbeda dari yang kita analisa. Yang dimana si Ginjera ini menyebut Sobasari untuk membuat orang tersenyum secara realita yang palsu, sedangkan untuk Zilliet yang dimiliki oleh Kengo itu merupakan tanaman yang membuat semua orang tersenyum secara realita yang asli. Dan di sini kita juga melihat mengenai sifat si Yuna yang awalnya menjadi seperti orang profesional atau bisa dikatakan layaknya orang politik. Namun di balik semua itu ternyata tidak lupa dengan sifat aslinya si Yuna yang begitu happy. Ya karena sejak kedatangan Kengo itu membuat dia tidak bisa menahan senyum yang begitu lebar banget senyumnya gitu. Atau intinya happy banget lah bertemu dengan Kengo, karena sudah 8 tahun tidak bertemu. Ya emang sih di antara mantan member God Celeste itu yang paling dirindukan si Yuna adalah si Akito. Ya karena yang paling dekat bagi si Yuna itu adalah si Akito. Bahkan dengan Akito yang paling mengkhawatirkan, si Yuna pun mendapatkan salam lewat Manaka Kengo. Dan di balik pertemuan mereka juga sempat membahas mengenai Gijeran ya, yang menyerupai Zilliet. Yang dimana pas pembahasan tersebut si Yuna mengatakan mengenai ingatan Manaka Kengo yang berkaitan dengan ingatan ultra kuno pada masa lalunya, mengenai si Kamiya yang sempat mengartikan Eternity Quartz itu,
itu membuat Benny yang menjadi fosil juga diserap dan melekat, atau bisa dikatakan benih fosil tersebut bereaksi untuk gigiran. Itu karena efek pengaruh spirit yang menjadikan gigiran itu sangat mirip banget dengan Riret, karena ingatan mana Kak Kengo juga tentang tanaman kesayangannya itu, yaitu Riret, yang menjadikan gigiran sebagai Riret yang begitu berbeda dari Riret yang asli. Dan untuk itu, dengan pembahasan yang diucapkan oleh Yuna dan juga Kengo, menyadarkan mereka berdua bahwa pertarungan antara Gaslight yang sebelumnya belum selesai, karena gigiran sendiri berkaitan dengan kebangkitan Megalozoa. Maka dari itu, si Yuna dan Kengo pun ikut berpartisipasi lagi sebagai Gaslight yang sebelumnya untuk membantu para member Gaslight yang baru untuk menghentikan gigiran. Untuk menjalankan misi mereka dalam mengalahkan gigiran, mereka pun melaksanakan misi tersebut di malam hari. Karena di malam hari, gigiran begitu lemah untuk menyebarkan sebut sari ke arah warga-warga yang ada di sekitar tanaman tersebut. Dan benar saja, dengan peluang yang begitu besar, bagi Gaslight pun berhasil melayukan tanaman gigiran dengan obat racun yang disediakan oleh si Yuna dalam mengalahkan monster tersebut. Dan benar saja, dengan layunya gigiran membuat semua warga yang ada di sekitar tempat tersebut sadar dari mimpi yang mereka alami. Lalu dengan segera mereka mengevakuasi warga tersebut dan selesainya untuk mengalahkan sisa tubuh gigiran yang tersisa dengan Maximum Nurse Cannon. Namun di saat menyerang tanaman itu, tiba-tiba muncul Spear Megalozoa yang mencegah Gaslight dalam membakar tanaman tersebut. Lalu disinilah si Kengo dan Kanata kembali beraksi menjadi Ultraman. Lalu di sini lanjut ronde 2 dari episode sebelumnya. Di sini mereka kali ini menggunakan wujud kecepatan dalam mengalahkan Spear Megalozoa. Dan tidak lupa dalam pertarungan kali ini si Trigger harus menyelamatkan si Camilla pada momen kali ini. Karena pada episode terakhir si Trigger gagal membuat si Camilla tersenyum. Yang kali ini dalam kesempatan yang dimiliki Trigger membawa Camilla kembali ke sisi baiknya. Pas si Trigger menggunakan Ultra Dual Sword itu membuat damage Spear Megalozoa itu terlihat, yang merupakan kelemahan bagi Spear Megalozoa. Dan tidak hanya itu saja, si Camilla pun mulai kelihatan berkat damage tersebut yang membuat Camilla itu kelihatan. Dan dengan kesempatan ini si Trigger pun menyelamatkan Camilla. Hanya saja dihadang dengan serangan Spear Megalozoa yang mencegah Trigger itu mengeluarkan Camilla di dalam tubuh Megalozoa. Di sini si Dekan memperhatikan mengenai ucapan sebelumnya bahwa alasan dia bertarung selama ini bahwa untuk membuat seluruh alam semesta tersenyum. Ya, gak cuma bumi, tetapi di Mars dan segala makhluk hidup di alam semesta di tempat mereka berada. Padahalnya si Deckard dengan wujud Miracle Type-nya pun berusaha membantu Trigger untuk mengeluarkan Camilla dari dalam tubuh Spear Megalozoa. Dan gak cuma si Deckard, tetapi si Yuna yang berubah menjadi Zoe pun ikut membantu untuk mempermudahkan Deckard dalam mengeluarkan Camilla di dalam tubuh monster itu. Dan benar saja
Dengan bantuan mereka pun berhasil mengeluarkan Camilla dari dalam tubuh monster itu dan langsung berada di pelukan Trigger. Waduh, sweet moment gak tuh yang menjadikan kisah manis untuk Trigger dan Camilla yang kini mereka bersatu kembali sebagai sepasang kekasih kah? Karena di sini kita juga bisa melihat ya bahwa Camilla sudah mulai menerima sisi cahayanya dan juga merasa tidak nyangka kalau sejak awal si Camilla mau mengira kalau si Trigger ini tidak pernah menerima sisi gelapnya lagi, tetapi dia masih menerima sisi gelapnya. Intinya sih Camilla pun mulai menerima Trigger kembali sebagai kekasih kah? Ya itu kalau menurut pendapatku ya, karena kalau kita lihat dari sisi Camilla yang satu ini, dia sudah menerima sisi cahayanya gitu, dan tidak lupa sisi gelap yang ada pada dirinya Camilla. Intinya 50-50 untuk kegelapan dan juga cahaya. Dan ini menjadikan judul episode pada serial Ultimate Trigger kali ini. Dan yang paling dinantikan juga mengenai team up antara Trigger Decker yang disertai Camilla menjadi pertarungan yang seru untuk ditonton, yang pada akhirnya dengan menyatukan ketiga Ultraman ya, soalnya si Camilla juga berada di sisi baik sih, yang pada akhirnya Spear Megalozoa telah berhasil dikalahkan. Dan tidak lupa di balik Spear Megalozoa ada juga tanaman Gijira pun telah berhasil dikalahkan oleh mereka bertiga juga. Wow, ini sangat seru banget sih, yang membuat kita sangat ekspresinya tinggi banget gitu. Dan pada akhirnya setelah pertarungan tersebut, si Kengo pun pamit kepada Kanata untuk kembali ke Mars. Ya karena di planet Mars itu masih terjadi invasi penyerangan Spear Soldier ya. Jadi si Kengo pun harus cepat-cepat kembali untuk menolong mereka dari invasi tersebut. Dan tidak lupa sebelum Kengo pergi, si Kengo menitipkan beberapa barang kepada dirinya, antaranya item kartu dimensi dan juga Ultra Dual Sword kepada Kanata. Ya karena dengan menggunakan senjata yang satu ini juga bisa digunakan untuk Ultraman Decker. Karena kita juga bisa melihat di Ultra Dual Ki yang merupakan senjata untuk Trigger dan juga Decker. Ya, intinya sih ini adalah ikatan antara cahaya ya di antara Trigger dan juga Decker. Intinya di scan akhirnya si Kengo pun pamit juga pada si Yuna untuk kembali ke planet asalnya yang disertai Camilla yang juga ikut bersama si Trigger, karena Kengo masih memiliki kartu Spear atau kartu dimensi Spear lah sebutannya, dari mana si Camilla harus meminta bantuan pada Kengo untuk keluar dari bumi yang dihalangi oleh Spear Barrier. Soalnya dia harus mencari suatu tempat untuk membangkitkan anak buahnya, yaitu Dagon dan juga Hydra, atau bisa kita sebutkan sebagai teman ya bagi Camilla. Karena Kengo mengerti akan niatnya si Camilla, dia pun membantu Camilla untuk membawa dia keluar dari bumi yang dihalangi oleh Spear Barrier dengan menggunakan kartu dimensi Spear. Dan di sini ceritanya pun berakhir dengan si Kanata yang masih belum menemukan jati dirinya. Ya, di sini juga sempat dibilang oleh Kengo ya bahwa simpan saja untuk nanti di saat Kanata sudah menemukan jawabannya alasan ia bertarung. Di sini pun cerita Ultraman Decker episode 8 pun berakhir. Baiklah, untuk episode kali ini cukup seru banget ya untuk ditonton. Serius, apalagi mengenai momen romantisnya yang paling dinantikan oleh para Ultraman fans ya, yaitu antara Trigger dan juga Camilla yang bersatu kembali setelah sekian lamanya si Trigger bertemu dengan Camilla ya dalam pertarungan terakhir. Jujur ini sangat romantis banget sih, karena Kengo pada akhirnya berhasil membawa senyuman Camilla kembali kepada dirinya Camilla.
di sini memang sih agak berat cobaan bagi Kengo. Namun dengan bantuan juniornya, Deckard pun bisa melewati hal itu dengan mudah. Ya, itulah salah satu ikatan antara cahaya dan juga kegelapan. Namun yang paling penting untuk episode ini sih yang dinantikan ya mengenai pertemuan Trigger dan Camilla kembali, yang cinta bersemi kembali seperti 30 juta tahun yang lalu. Tapi ini bisa menjadi petanda bahwa kemungkinan Dagon dan Hidam akan dihidupkan kembali, dan mungkin bakalan menjadi setim lagi kah seperti pada masa 30 juta tahun yang lalu. Ya, meskipun Trigger dengan wujud yang berbeda dari 30 juta tahun yang lalu. Soalnya untuk Trigger Dash sendiri sudah dimiliki oleh Ignis, jadi tetap pada dirinya si Kengo aja gitu. Namun dengan menghidupkan kembali si Dagon dan juga Hidam, bisa menjadikan sebuah petanda bahwa kemungkinan raksasa kegelapan bakal kembali dalam di Ultraman Deca Movie kah? Soalnya pernah kejadian yang persis seperti Ultraman Z, yang dimana mengenai partisipasi sebagai tamu di Ultraman 3 di episode 7 dan juga episode 8 itu juga hadir di movie-nya Ultraman Trigger episode Z. Di situ si Z ikut dalam membantu Trigger dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh tim Trigger. Ya, mungkin bisa persis banget seperti Ultraman Trigger yang berada di seri Ultraman Deckard, yang dimana kemungkinan si Trigger bakalan kembali yang disertai dengan raksasa kegelapan. Soalnya kita juga bisa melihat mengenai skin yang satu ini bahwa Camilla ingin mencari suatu tempat untuk menghidupkan kembali si Dagon dan juga Hidam yang sudah dimanfaatkan oleh si Camilla, dan mungkin akan menjadikan sebagai permintaan maaf Camilla yang sudah memanfaatkan mereka berdua. Ya, mungkin bisa jadi bahwa masih belum dikonfirmasi sih mengenai Deca the Movie, tetapi semoga mengenai kedatangan raksasa kegelapan yaitu Camilla, Dagon dan juga Hidam yang disertai raksasa cahaya Ultraman Deckard itu benar adanya ya dalam membantu Deckard nantinya di film Ultraman Deca the Movie, yang masih belum tentu kapan rilisnya. Ya pasti kita nantikan aja info terupdate. Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga teman seperti biasa jangan lupa like, comment, dan sebelum ini jangan lupa nonton video terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube Deckard dan Stephen. Dan apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman itu terputus-putus, mohon dimaafkan sesasanya, karena gua bukanlah makhluk yang sebenar, dan seperti itu hanya seperti suara. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.